Halo sobat penggemar si Otan, Hupa salah, si Oyan maksudnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cekidot, sampurna ijolah bosku kopiin kopi etam, yuk! Dimana di episode 44 sebelumnya Sloyan dan para ketua mereka pun telah menyerang markas dari Han Peng yang akhirnya perang besar pun tidak terhindarkan di sisi lain. Si Oyan kembali berhadapan dengan Han Peng. Si Oyan ingin membalaskan dendam apa yang telah dilakukan Han Peng kepada gurunya. Akhirnya pertarungan Han Peng melawan si Oyan pun terjadi lagi. Mereka pun saling baku hantam, saling membalas satu sama lain. Di sisi lain ketua pertama dia pun kembali disibukkan oleh Master Gold dan Master Silver yang mencoba menahan ketua pertama lagi. Tentu saja Master Gold dan Silver yang mampu menahan ketua pertama. Kemudian cerita pun kembali lagi kepada Xiaoyan yang berhadapan dengan Han Peng yang ternyata dalam pertarungan ini Han Peng yang telah naik peringkat menjadi dojong dia pun membuat si Ao yang sedikit kesulitan, bahkan harus beberapa kali terpental akibat serangan Han Peng ini. Sekarang Han Peng dia langsung mengeluarkan api surgawi yang sangat besar seperti tsunami. Namun sekarang api surgawi itu membentuk sebuah binatang harimau. Dia sedang mengumpulkan doki, dia bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Xiao mampu merubah bentuk doki menjadi sebuah binatang. Si Oyan yang melihat Han Peng sudah bersiap menyerangnya, akhirnya Xiaoyan pun dia pun akan menggunakan api surga. Dia telah bersiap untuk menyerang Xiaoyan ini. Mungkin akan menjadi serangan terakhir mereka. Siapakah yang akan bertahan? Maka dia akan menjadi pemenang di antara mereka. Akhirnya setelah mereka mengumpulkan doki cukup lama, mereka pun langsung menyerang satu sama lain. Dan akhirnya bentrok kekuatan mengerikan terjadi di atas langit yang membuat badai topan yang sangat besar ini sudah pasti menjadi serangan terakhir dari mereka. Sekarang para ketua dan para murid Akademi Indosiar pun melihat bentrokan dua api surgawi tersebut. Mereka pun menunggu siapakah yang mampu bertahan dari benturan kekuatan besar itu. Tidak lama setelah bentrokan dua kekuatan besar itu, terlihat ada seseorang muncul yang ternyata itu adalah Han Peng. Tentu melihat hal ini para organisasi hitam pun mereka sangat senang. Ternyata Han adalah pemenangnya. Di sisi lain para murid Akademi Indosiar mereka pun sangat bersedih. Mereka menganggap Han Peng yang menang. Cerita pun berpindah kepada ketua pertama. Namun tidak lama setelah itu ketua pertama pun melihat ternyata Han Peng yang muncul pertama. Dia terlihat terjatuh saja. Han Peng ternyata dia sekarat dan terjatuh dari atas langit. Di sisi lain terlihat ada seseorang yang masih berdiri tegak yang ternyata itu adalah Xiaoyan. Tentu melihat hal ini para murid akademi pun sangat senang. Ternyata si Yun yang mampu bertahan. Xiaoyan yang melihat Han Peng yang telah sekarat, tentu saja ini adalah kesempatan untuknya untuk menghabisinya. Tanpa basa-basi si Oyan langsung bergerak cepat menuju ke arah Han Peng. Dengan kecepatan kilat pun akan menyerang Han Peng yang telah sekarat. Namun tiba-tiba bayangan hitam muncul menahan serangan yang tertuju kepada Han Peng. Bayangan itu berkata, "Aku tidak menyangka ternyata memang benar jiwa dari masih ada di dunia ini." Berbalik ternyata yang menahan serangannya adalah sosok bayangan hitam seperti buta ijo. Bayangan hitam itu mengatakan, "Hana tidak disangka tubuh spiritual dari Yochen ternyata ada di dalam." Bocah ini ternyata Han Peng memberikan informasi yang benar bahwa jiwa spiritual Yochen belum lenyap dari dunia ini. Xiaoyan pun
sangat terkejut melihat bayangan hitam itu. Shio yang dia tahu itu adalah orang yang berasal dari sekte olah jiwa. Sekarang Xiaoyan pun dia sudah lemah akibat pertarungan dengan Han Peng, ditambah lagi serangan mematikan dari bayangan hitam itu. Xiaoyan benar-benar sekarang sudah tidak berdaya. Xiaoyan pun berkata dalam hatinya, tidak kusangka aku akan mati di sini oleh sekte olah jiwa yang mengincar tubuh gurunya. Xiaoyan yang tidak memiliki tenaga lagi, dia pun hanya melihat bayangan hitam yang sangat mengerikan menggunakan rantai hitam siap menyerang kembali. Bayangan itu dia pun berniat untuk menyerang kembali Xiao, namun sepertinya Xiaoyan tak mampu menghindari serangan tersebut. Terlihat rantai telah menuju ke arah dadanya Xiaoyan. Di sisi lain, para ketua sesepuh akademi mereka juga tidak bisa membantu Xiaoyan dikarenakan jarak yang sangat jauh. Para ketua mereka hanya melihat Xiaoyan yang akan diserang oleh bayangan hitam itu. Namun ketika rantai itu Mopi dulu masih akan menusuk dadanya, tiba-tiba cahaya merah darah muncul dan langsung memblokir serangan rantai hitam itu. Tiba-tiba dari kabut asap muncul seorang gadis ABG yang sangat melehoi, yang tidak lain itu adalah Ratu Medusa Ayang Beb yang kembali muncul. Kehadapan Xiaoyan, tentu saja Medusa tak akan membiarkan siapapun untuk membunuh Ayang Oyan, karena Ayang Yoyan adalah lelaki yang dia idamkan dan sudah menanamkan benih kepadanya. Medusa mengatakan, aku tak akan membiarkan siapapun untuk menghabisinya. Sebelum aku, kemunculan Ratu Medusa ini membuat semua orang terkejut. Dengan munculnya Medusa, Xiaoyan berhasil terselamatkan. Bayangan hitam itu langsung menatap Medusa dan berkata, seksi juga nih cerita kembali kepada Medusa yang berada di samping Xiao meletus saat tiba-tiba memukul Xiaoyan menjauh. Mungkin Medusa mencoba menyelamatkan Xiaoyan, namun akibat serangan itu Xiaoyan terlempar. Xiaoyan heran kepada Medusa, apa dia ingin menyelamatkannya atau ingin membunuhnya dengan serangan itu? Dasar Wonder Woman emang jahat. Hehehe, pukulan Medusa kepada Xiaoyan mungkin itu terlalu berlebihan. Mungkin itu semua karena Medusa sangat marah kepada Xiaoyan, ditambah kekuatan Medusa sekarang sudah pulih seperti dahulu. Karena di saat di dunia magma dia berhasil menyatu dengan piton penelan surga. Kekuatannya sekarang Medusa telah pulih seutuhnya seperti kekuatan sebelumnya. Seorang Duzong cerita berpindah kepada Xiaoyan yang sedikit terluka. Kemudian dia pun hanya menatap Han Peng dari jauh yang telah sekarat. Dia pun merasa kesal dalam dirinya karena dia tidak bisa membalaskan dendam kepada gurunya untuk terakhir kalinya. Padahal mungkin jika tidak ada bayangan hitam tersebut, Xiaoyan berhasil membalaskan dendam kepada gurunya dari jauh. Medusa melihat Xiaoyan. Medusa dia pun mengetahui tetapan Xiaoyan yang kepada Han Peng penuh dengan ama. Dengan seketika Medusa yang melihat rasa sedih di mata Xiaoyan, dia pun langsung mengangkat kaki yang cantik dan langsung menghantamkan Feng dengan sangat keras. Han Feng sudah sekarat, dia pun harus terlempar. Dia setengah hampir mati. Saat ini Han Feng benar-benar sudah tidak berdaya. Semua orang pun melihat bagaimana kekuatan Medusa. Sangat kaget sampai serangan kepada Han Feng ini membuat lubang besar. Mereka tahu inilah kekuatan seorang Duzong. Xiaoyan yang melihat Ayang Medusa menyerang Han Peng, dia pun sedikit senang walaupun dengan luka parah yang berada di tubuhnya. Namun senyuman Xiaoyan terhenti ketika dia melihat Ayang Medusa sekarang menatap dirinya. Xiaoyan tentu saja dia sangat ketakutan. Bisa saja
sekarang gilirannya yang akan dihajar oleh Ayang Medusa Sioyan hanya menunduk dia. Benar-benar takut apa yang telah dia lakukan di dunia magma. Cerita berpindah kepada ketua pertama yang dimana dia sangat kaget dengan serangan mematikan Medusa. Mengapa dia menyerang Han Peng bahkan dengan niat membunuh? Ketua pertama bingung sebenarnya apa hubungan Sioyan dengan Medusa. Kemudian para organisasi hitam yang melihat itu, mereka tidak mengira Han Peng yang akan berakhir di tangan seorang wanita. Sekarang para organisasi hitam pun mereka sangat ketakutan. Sekarang mereka yakin mereka telah kalah dalam perang besar ini. Cerita pun berpindah kepada calon istri Oyen, Ratu Medusa yang telah bertatapan dengan bayangan hitam tersebut. Bayangan hitam itu berkata, "Gue sudah memetik Glory dan juga anak Monton. Kamu yakin mau lawan deh?" Medusa berkata, "Jangan banyak bicara kau Epic Glory." Akhirnya Medusa dia langsung mencoba menyerang bayangan hitam itu menggunakan cahaya 7 warna dan bentrokan dua kekuatan besar pun terjadi. Ternyata mereka sama-sama kuat, walaupun mungkin bayangan hitam itu lebih kuat dibandingkan Medusa. Orang-orang yang melihat bentrokan dua kekuatan dahsyat itu, mereka pun sangat ketakutan melihat orang di depannya adalah orang-orang kuat. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan alur cerita 21. Jangan lupa like dan subscribe. I love you.